Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Anissa Putri Skana Purba. Saya dari kelas 11 MIPA 3 nomor absen 5. Kali ini saya akan membacakan cerpen yang berjudul Matahari Tak Terbit Pagi Ini karya Fahrunas MA Jabar. Pernahkah kau merasakan sesuatu yang biasa hadir mengisi hari-harimu tiba-tiba lenyap begitu saja? Hari-harimu pasti berubah jadi pucat, pasti tanpa gairah. Saat kau hendak mengembalikan sesuatu yang hilang itu dengan sekuat daya, namun tak kunjung tergapai. Kau pasti jadi kecewa seraya menengadahkan tangan penuh harap lewat kalimat doa yang tak putus-putusnya. Bukankah kau jadi kehilangan kehangatan karena tak ada helai-helai sinar ultraviolet yang membuat senyumannya begitu random selama ini? Matahari bagimu tentu tak sekadar benda langit yang memuraikan kemilau cahaya, tetapi sudah menjadi sebuah peristiwa yang menyatu dengan ragamu. Bayangkanlah bila matahari tak terbit lagi. Tidak hanya kau, tapi jutaan orang kebingungan dan menebak tanya sambil merangkak hati-hati mencari liang langit, tempat matahari menyembul secara perkasa dan penuh cahaya. Kaulah matahari itu, bidadariku. Berhari-hari kau merekat kasih hingga tak terkoyak oleh waktu. Tiba-tiba kita harus berpencar di bawah langit menuju sudut-sudut yang kosong. Kekosongan itu kita bawa melewati jejalan kesedihan. Kita harus terpisah jauh menjalani kodrat diri yang termaktub di singgasana Luhul Mahfuz. Semula kita begitu dekat, lantas terpisah jauh oleh lempengan waktu. Kita mengisi halaman-halaman kosong kehidupan kita dengan denyut nadi. Sesudahnya, kita bertemu bagai angin mengecup puncuk-puncuk daun dan selalu begitu mudah. Dan kita pun bertemu lagi dengan perasaan yang asing hingga kita begitu sulit memahami siapa diri kita sebenarnya. Di ruang kosong yang semula dipenuhi pernik cahaya matahari, kita bertatap muka penuh gairah. Di penjuru ruang kosong itu bergantungan bola-bola rindu penuh warna dan aroma. Bola-bola itu bergesekan satu dengan lain, mengalihkan irama-irama lembut Beethoven atau Pavarotti. Irama itu menyayat-nyayat hati kita hingga mengukir potongan sejarah baru, bagaikan sepasang angsa putih yang menari-nari di bawah gemerlapan cahaya langit. Sejarah itu terus ditulis berkepanjangan lewat ratusan kitab laksa aksara. Namun, setiap perjalanan pasti ada ujungnya. Setiap pelayaran ada pelabuhan singgahnya. Setiap cuaca benderang niscaya ditingkahi temaram bahkan kegelapan. Andai sejarah boleh terus diperpanjang, membawa mitos dan legendanya, maka dirimu boleh menjadi termaktub pada pohon ranji sejarah itu. Boleh jadi kau akan tampil sebagai permaisuri ataupun tuanku putri yang molek. Mungkin berada di bawah bayang-bayang engkau Putri Hamidah, Puan Bulang Cahaya, ataupun siapa saja yang pernah mengusung regalia kerajaan yang membesarkan marwah perempuan. Aku tiba-tiba jadi kehilangan sesuatu yang begitu akrab di antara kutub-kutub kosong itu. Kusebut saja kutub rindu. Aku tak mungkin menuangkan tumpukan warna di kanvas yang penuh garis dan kata ibarat sebab lukisan agung ini tak kunjung selesai. Masih diperlukan banyak sentuhan kuas dan cairan cat warna-warni hingga lukisan ini mendekati sempurna. Kita telah menggoreskan kain kanvas kosong itu sejak mula hingga waktu jeda yang tanpa batas. Masih ingatkah kau bagaimana langit-langit kamar itu penuh getar dan kabar? Tiap pintu dan tingkap dipenuhi ikrar kita. Dan bola lampu temaram memburaikan janji-janji. Sebuah percintaan agung sedang dipentaskan di bawah arahan sutradara semesta. Kau membilang percik air yang berjatuhan di danau kecil di sudut perkarangan jiwa dalam kecup dan harum mawar. Bahkan tubuh kita terguyuri embun yang terbang menembus kisi-kisi tingkap
hingga tubuh kita jadi dingin. Malam-malam penuh mimpi dan keceriaan bagaikan sepasang angsa yang mengibas-ibaskan bulu-bulu beningnya. Kau redupkan cahaya lampu di tiap penjuru hingga sejarah dapat dituliskan secara khidmat atau penuh makna. Kau menatap langit kamar sambil membisikkan untayan puisi yang kau tulis dengan desa nafasmu. Kita merecup semua getar irama. Percintaan itu tiada batas. Malam itu siapapun tak butuh matahari sebab ada bulan yang bersaksi. Kita hanya butuh setitik cahaya guna penentu arah belaka. Selebihnya sunyi menyebat kita dan tiup angin yang melompat lewat kisi-kisi jendela yang agak terdedah. Dengan apakah kulukiskan pertemuan kita kekasih? Khairil sempat bertanya seketika. Tak cukup kita memberi makna katamu, dan isyarat sepasang angsa yang saling menggosokkan paru-parunya, bagaikan peladang kita pun sudah pula bertanam dan menebar benih. Kelak katamu, akan ada buah yang bakal dipetik sebagai kebulatan hati yang begitu mudah terjadi tanpa paksa dan janji. Dan kita pun terus saja bertanam agar daun-daun yang bertumbuh kelak dapat menangkap fotosintesa matahari di tiap helai daun dan bermunculan nama kita sebagai sebuah keabadian. Andai matahari tak terbit lagi saat pagi merona, kita masih menyimpan sedikit cahaya di helai-helai daun yang berguncang dihembus angin sepanjang hari. Sungguh, matahari tak terbit pagi ini bagaikan aku kehilangan dirimu yang berhari-hari menangkap cahaya hingga memamerkan kelopak bunga di jiwa. Percintaan ini penuh wangi dan warna, penuh hijau daun dan kupu-kupu yang menyemai spora di mahkota bunga. Begitulah saat kau berada jauh kembali ke garis hidupmu. Aku begitu ternganga sebab cahaya tak ada. Memang tak pernah matahari tak terbit memeluk bumi, tapi bagi kita, kala berada jauh keadaan begitu gelap dan sunyi tiba-tiba. Kita merasa begitu kehilangan, kita merasa ada yang terenggut tanpa sengaja. Serasa ada yang tercabut dari akar yang semula menghujam jauh di tanah. Kita bagaikan orang tak punya pilihan saat berada di persimpangan tak bertanda. Syukurlah, kita tak pernah kehilangan arah tempat bertuju di perjalanan berikutnya. Hidup ini penuh gurindam dan bidal Melayu yang memagari ruang dan langkah kita menuju titik terjauh yang harus dilompati. Kata-kata yang berdasarkan di bait puisi dan lirik lagu menebar wangi hari-hari. Takkan kutemui wanita seperti dirimu, takkan kudapatkan rasa cinta ini. Kubayangkan bila engkau datang, kupeluk bahagia dan daku. Kuserahkan seluruh hidupku menjadi penjaga hatiku. Suara Ari Lasso lewat penjaga hati itu mengalir pelan-pelan dari tembok-tembok kegelapan yang mengepungku. Benar kata Amma dulu, kita akan tahu akan makna sesuatu ketika ia telah berlalu, apalagi berada jauh yang tak tersentuh. Matahari tak terbit pagi ini, begitulah kita merasakan saat diri kita berada di kutub yang berjauhan. Diperlukan garis waktu untuk mempertemukan kedua tebing kutub itu, atau kita harus kuat merenangi laut salju yang kental atau menyelam di bawah bongkahan es yang dingin menyebat tubuh. Begitu diperlakukan segala daya untuk menemukan sesuatu yang lenyap, begitu cepat saat diri memerlukan setitik cahaya. Apa perasaanmu kini? Kau telah kesendirian itu dari kejauhan sambil berharap matahari akan bercahaya segera menerangi kisi-kisi hati yang tersaput luka rindu kita. Andai kita bisa menolak umpal awan dan menyeruakan matahari kembali, begitulah takdir yang hendak kita bentangkan di kitab sejarah sepanjang masa. Tapi kita akan cepat lelah. Menyeruakan awan untuk menyembulkan garang matahari bukanlah hal yang mudah. Kita butuh sejuta tangan dan cakar untuk menaklukkan segenap awan dan matahari itu. Kau ingatkan kisah Kais dan Laila atau Romeo dan Juliet?
yang memburaikan banyak kenangan bagi jutaan orang. Kau pun ada dalam bagian kisah yang tak pernah lekang di panas dan lapuk di hujan itu. Selalu ada manik-manik kasih mengalir di samudera kehidupan yang maha luas. Meski kadangkala suaramu tersekat melempar tanya kala anugerah kasih ini terbit di ujung usia. Tak bolehkah kita merengkuh kebahagiaan di sisa waktu yang masih tersedia, meski semua jalan yang terbuka di depan bagai tak berujung jua. Aku takut bila kau berubah, tapi tak akan pernah pangeranku, ucapmu pelan. Garis panjang waktu itu mendedehkan kemungkinan-kemungkinan yang sulit diraba. Banyak ancaman yang siap mengepung kita hingga merobek tabir setia. Ya, kesetiaan tak kasat mata. Hanya ada di bilik hati, ingin aku menjenguk bilik hatimu setiap saat, tapi tak bisa. Pintu hati itu tak setiap waktu bisa terbuka. Andai kau bangun esok pagi, nankan selalu matahari akan terbit seperti janji yang diucapkannya pada semesta. Di helai cahaya matahari itu selalu ada kehangatan yang meresap di keping-keping jiwamu. Terima kasih, itu yang bisa saya bacakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.